Dan sekarang ini masa dia adalah masa untuk Indonesia. Tantangan timnas Indonesia kepada Harimau Malaya atau timnas Malaysia tidak direspon, teman-teman. Tidak direspon. Ataukah mereka ketakutan dengan timnas kita? Takut ranking FIFA-nya anjlok ketika melawan timnas Indonesia. Malaysia ogah lawan Indonesia di FIFA Matchday. Legenda Malaysia, Safeh Salih justru akui, level timnas Indonesia di Asia berkembang menuju Piala Dunia dan timnas akhirnya mendapat satu kejayaan yang besar lah untuk Indonesia. Itu SEA Games itu adalah satu batu loncatan lah untuk mereka itu. Akhirnya mereka mendapat emas itu dan mungkin mendapat lebih banyak perhatian daripada pemerintah mereka. Level dia dah lain, Kish. Level dia dah memang level seorang centre back kebangsaan yang boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Malah ada kabar bahwa timnas Malaysia mau melawan timnas daerah Afrika sana, teman-teman, yaitu Cape Verde. Kekal tenang, bos. King Malaysia ni, bos. Okey, tahniah kepada pasukan Harimau Malaya kita. Seperti yang saya jangkakan, kehebatan pasukan Harimau Malaya memang tak dapat kita nafikan lagi, geng. Bila kita sekalikan ataupun gabungkan, campur adukkan elemen-elemen yang aku sebut ni, dapatlah kita satu pasukan Indonesia yang sangat garang dan berwibawa di pentas Asia, Kish. Bila aku tengok pasukan Indonesia dan corak permainan mereka, kau tahu mereka mengingatkan aku kepada siapa? Siapa? Pasukan Atalanta Gasperini 3 tahun lepas. Yang ada Papu Jose Gomez. Lagi, geng. Lawan paling kuat Harimau Malaya. Apa benda ni, weh? Sorry jiran serumpun, kali ini bukan Indonesia. Breaking news, menurut FAM, Harimau Malaya di bawah Peter Klimovsky akan bertemu pasukan Cape dengan market value 600 miliaran. Sedangkan Malaysia hanya menempati posisi 131 dengan market value 160-an miliar. Ini artinya berbeda jauh ya, bagaikan langit dan bumi. Akhirnya Jadi ya mereka tidak memprioritaskan kita. Ya mungkin saja di belakang layar ada pembicaraan khusus antara PSSI dan FAM. Dan kita sendiri sebagai netizen pecinta sepak bola Indonesia itu kan nggak tahu, bisa saja kan, teman-teman. Ya, aduh, netizen rame banget kan di media sosial itu. Gak level lah, Indonesia bukan lawannya lah, Indonesia bla 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 lah. Sebagai sebuah negara, sebagai sebuah kawasan, kita sentiasa dilihat sebagai kawasan yang kecil, third world nations. Kalau tolak tepi Singapura, yang lain semua dilihat sebagai the less important ones, third world nation. Tak begitu besar, tak begitu penting. Walaupun kita ada populasi yang cukup besar di Asia Tenggara, khususnya dengan Indonesia kan. Wah, luar biasa Malaysia. Maunya lawannya setingkat jauh dengan dia. Nanti kalau kebantai gimana ya? Namanya coba sih, nggak masalah. Ya, semoga sukses buat Malaysia. Meskipun kita nggak direspon, diremehin, ya nggak masalah. Tapi kan Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi 2 laga terakhir di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. 2 pertandingan ini menjadi krusial untuk menentukan apakah skuad Garuda bisa melaju ke putaran keempat kualifikasi, atau harus mengubur mimpi tampil di pentas dunia. Bila masih memiliki peluang, Indonesia harus menghadapi tim peringkat ketiga dan keempat dari grup A dan B dalam putaran keempat yang dijadwalkan Oktober mendatang. Sementara itu, agenda FIFA Matchday pada September 2025 belum terisi. Hal ini dimanfaatkan PSSI untuk menjajaki laga uji coba internasional, dan salah satu lawan yang diincar adalah Malaysia. Sayangnya, hingga kini Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, belum memberikan respons atas ajakan tersebut. Padahal, pertandingan melawan Harimau Malaya bisa menjadi ajang pemanasan penting sekaligus mempertahankan rivalitas klasik Asia Tenggara. Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa dirinya sangat rindu melihat Indonesia kembali bersua Malaysia. Kami mau uji coba melawan mereka. Sepertinya kita sudah kangen juga melawan Malaysia dan sudah cukup lama. Tes nyalilah sama-sama, ujar Erick dikutip dan Antara.
Ketiadaan respons dari Malaysia justru menimbulkan kritik tajam dari dalam negeri mereka. Legenda timnas Malaysia, Safes Ali, menyayangkan sikap pasif FAM terhadap tawaran Indonesia. Ia menyebut bahwa Indonesia saat ini merupakan kekuatan besar di kawasan ASEAN dan menjadi lawan ideal untuk mengukur level Malaysia. Timnas Indonesia adalah tim yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Mereka juga bersaing di Asia untuk memperebutkan tiket Piala Dunia, dan banyak pemain dari mereka tampil di luar negeri, ujar Safes Ali dilansir dari Astro Arena. Tak hanya rivalitas, uji coba ini bisa menjadi tolak ukur kesiapan kedua tim. Di masa lalu, pertemuan Indonesia versus Malaysia selalu penuh gengsi dan menjadi magnet besar bagi penggemar sepak bola regional. Kini, dengan generasi baru yang diperkuat pemain diaspora dan pengalaman internasional lebih banyak, laga semacam ini menjadi semakin menarik dan strategis bagi kedua belah pihak. Jika Malaysia tetap tak memberi tanggapan, PSSI telah mengantongi dua opsi lain, Lebanon dan Kuwait. Kedua negara tersebut sudah memberikan respons positif dan bersedia bertanding dalam turnamen mini yang direncanakan digelar di Jakarta. Uji coba melawan tim-tim Timur Tengah ini juga bisa menguntungkan, karena memungkinkan skuad Garuda memahami pola permainan lawan yang mungkin akan dihadapi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, sempat muncul wacana menghadapi Rusia, Uzbekistan, hingga Belanda. Namun, kendala jadwal menjadi hambatan utama. Kami sudah menjawab Rusia, sudah mengirim surat. Tapi mereka minta September atau Oktober. Kan Oktober kita tidak bisa. Jadi kami bilang kalau tahun depan ya boleh saja. Jelas Erick Thohir. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastor, juga menekankan pentingnya melawan tim dengan kekuatan setara atau bahkan lebih kuat. FIFA Matchday pada September 2025 belum terisi. Hal ini dimanfaatkan PSSI untuk menjajaki laga uji coba internasional, dan salah satu lawan yang diincar adalah Malaysia. Sayangnya, hingga kini Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, belum memberikan respons atas ajakan tersebut. Padahal, pertandingan melawan Harimau Malaya bisa menjadi ajang pemanasan penting sekaligus mempertahankan rivalitas klasik Asia Tenggara. Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa dirinya sangat rindu melihat Indonesia kembali bersua Malaysia. Kami mau uji coba melawan mereka. Sepertinya kita sudah kangen juga melawan Malaysia dan sudah cukup lama. Tes nyalilah sama-sama, ujar Erick dikutip dan Antara. Ketiadaan respons dari Malaysia justru menimbulkan kritik tajam dari dalam negeri mereka. Legenda timnas Malaysia, Safes Ali, menyayangkan sikap pasif FAM terhadap tawaran Indonesia. Ia menyebut bahwa Indonesia saat ini merupakan kekuatan besar di kawasan ASEAN dan menjadi lawan ideal untuk mengukur level Malaysia. Timnas Indonesia adalah tim yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Mereka juga bersaing di Asia untuk memperebutkan tiket Piala Dunia, dan banyak pemain dari mereka tampil di luar negeri, ujar Safes Ali.